Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian baru SLI menggunakan saraf listrik, yang dimana rangkaian bekerja dengan sistem kendali elektromagnetik. Pada saat tombol start I1 ditekan, arus listrik mengalir ke koil K1 dan mengunci melalui kontak bantunya. Akibatnya, beban atau lampu akan menyala. Nah, ketika I2 ditekan, arus listrik terputus, K1 akan mati, dan beban pun akan padam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian start delta pada syaraf listrik, yang mana komponennya terdiri dari push button on, kemudian push button off, serta ada kontaktor 01 timer yang memiliki timer 3 detik, kemudian ada penguncinya dari kontaktor 01 sebagai kontak NO, kemudian ada kontak NC yang mana ini addressnya terdiri dari kontak 01 timer di sini. Kemudian ada K2 sebagai NC, serta ada kontaktor 1 sebagai outputannya lah. Kemudian di sini ada di ladder baru di sini ada kontak 01 timer tadi, kemudian dikunci dengan K2 sebagai NO, sama-sama NO. Kemudian ada kontaktor 01 dengan posisi NO, kemudian ada K1 sebagai NC dan K2 di sini sebagai kontaktor outputannya. Nah, kemudian kita hubungkan lagi ke bagian outputnya, yang mana di sini terdapat kontak NO sebagai kontaktor 01, berarti dari sini dari kontaktor timer. Kemudian di sini ada outputannya ataupun indikatornya. Di sini ada lampu 11, 12 sama 13. Nah, kemudian di ladder selanjutnya juga ada outputan dari K1, yang mana ada 3 lampu juga. Di sini ada L6, L7 dan L8 yang dihubungkan ke K1 sebagai kontak NO. Kemudian di jumper juga ke K2, yang mana sama halnya dengan K1 tadi. Maksudnya di sini kontak menggunakan kontak NO, yang kemudian di jumper dengan outputannya, yakni L1, L2 dan L3 sebagai indikatornya nantinya. Nah, kemudian cara kerjanya di sini ketika push button on dinyalakan, yang kemudian akan mengalir arus ke kontaktor 01 sebagai kontaktor timer 01 di sini yang memiliki timer 3 detik, yang kemudian akan merubah dari kontak K01 di sini menjadi kontak NC. Dan di sini juga sama menjadi kontak NC. Nah, yang kemudian akan menyalakan terlebih dahulu dari K1, nanti outputnya akan nyala. Kemudian setelah 3 detik, yang mana akan mengaktifkan si ladder bagian sini, kontaktor 01 timer, kemudian K2, K01 yang berubah menjadi NC nantinya, yang akan mengaktifkan outputan yang K2 nya.
L1, L2 dan L3 di sini. Nah, dapat kita lihat pada syaraf listrik di sini. Setelah kita jalankan, kemudian kita coba jalankan. Nah, dapat dilihat. Nah, jadi di sini setelah kontaktor timer ini mati ataupun sudah mencapai 3 detik, yang merubah dari kontaktor 01 timer yang tadinya NC menjadi NO, kemudian bagian sini yang tadinya NO menjadi NC. Jadi tadi K01 di sini juga yang tadinya NO menjadi NC, sama halnya dengan ini. Kemudian di K2 nya juga yang tadinya NO menjadi NC, yang akan mengaktifkan di K2 nya tersebut. Nah, dapat kita lihat lagi. Perubahan selama 3 detik tadi ketika timer diaktifkan, itu dia akan tetap seperti ini. Kontaktor 01 timer akan tetap menjadi NC, begitupun dengan kontaktor 1 timer di bagian ladder yang sini akan tetap menjadi NO. Nah, ketika timer sudah habis, di sini akan berkebalikan, yang mana menjadi NO dan ini menjadi NC. Nah, nah seperti itu dari rangkaian star delta pada syaraf listrik. Sini saya akan menjelaskan jalur hubung dari rangkaian berurutan pergantian. Yang pertama itu sistem mulai dari kondisi awal semua off. Saat rangkaian belum diaktifkan, semua kontaktor atau saklar masih dalam keadaan terbuka atau off. Lalu menekan tombol start pertama. Ketika tombol start 1 ditekan, kontaktor 1 akan bekerja. Arus listrik mengalir ke beban pertama, misalnya motor 1. Pada saat bersamaan, kontak bantu dari K1 akan mengunci dirinya sendiri, self-hold, agar tetap aktif walaupun tombol dilepas. Lalu kontak bantu lain dari K1 akan memblokir interlock jalur menuju kontaktor 2 agar tidak aktif bersamaan. Lalu setelah dari proses pertama selesai, ketika beban pertama motor 1 selesai bekerja, kontaktor 1 mati. Maka kontak interlock yang sebelumnya memblokir K2 akan terbuka. Jalur menuju kontaktor K2 menjadi aktif. Lalu untuk menekan tombol start kedua, tombol start 2 ditekan, maka K2 bekerja menyalakan beban kedua, misalnya motor 2. Sama seperti sebelumnya, K2 mengunci dirinya dan memblokir K1 agar tidak aktif bersamaan. Proses bergantian dan berurutan berulang terus-menerus. Setiap komponen K1, K2, K3 dan sebagai berikut bekerja bergantian dan berurutan sesuai logika rangkaian. Ketika satu selesai, baru yang berikutnya bisa diaktifkan. Jadi tidak bisa bersamaan, itu harus bergantian. Tidak bisa bersamaan. Kesimpulan dari rangkaian SLI ini, SLI bekerja dengan prinsip urutan dan interlock. Komponen A harus selesai dulu sebelum komponen B bisa bekerja. Hal ini mencegah dua komponen aktif bersamaan dan menjaga keamanan sistem. Contoh penerapan dari jalur dari rangkaian berurutan bergantian itu, jalur pengendalian dua motor pompa yang bekerja secara bergantian, sistem konveyor pabrik yang memindahkan barang tahap demi tahap,
rangkaian starter motor ganda untuk efisiensi beban listrik. Nah, itu penjelasan singkat dari rangkaian berurutan bergantian. Mungkin gitu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.